Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah doakan anak-anak ustazah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar daring di rumah. Oke, sekarang kita akan masuk tema 2, subtema 3, energi alternatif pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pembelajaran kedua, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi, karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Nah, untuk mencegah hal itu, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata, butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur. Televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi, perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Berhemat energi merupakan salah satu cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, sekarang anak ustazah buka halaman 104. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi? Ingat, yang kita lakukan atau yang kita laksanakan disebut dengan kewajiban. Dengan kata lain, tugas anak ustazah adalah menuliskan 6 buah contoh hal-hal yang dapat kita lakukan atau yang sudah anak-anak ustazah lakukan dalam hal menghemat energi.
Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Salah satunya adalah seperti yang dicontohkan oleh Lani, yaitu berjalan kaki ke tempat yang lebih dekat atau mengendarai sepeda ke sekolah. Selanjutnya, kita akan beralih ke SBDP, yaitu tentang lagu Aku Anak Indonesia. Nah, yang harus anak-anak ustazah ketahui adalah tinggi rendahnya nada. Selanjutnya, anak ustazah harus tahu lagu Aku Anak Indonesia itu ciptaan A.T. Mahmud, dimulai dengan ketukan atau birama 4/4. Kita masuk ke pembelajaran 3. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Banyak sekali manfaat dari sumber energi matahari untuk kita. Di antaranya, sumber penerangan, berperan dalam daur air, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, fotosintesis tumbuhan, menghasilkan energi listrik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan energi alternatif dengan kentang. Coba anak ustazah perhatikan video berikut ini. Bahan-bahan yang kita gunakan ada lampu LED, ada kabel, ada uang koin, ada paku, ada kentang. Ustazah mengambil video dari channel YouTube Muhammad Alden. Langkah kerjanya adalah kentang yang telah kita siapkan tadi. Di sini Alden dia menggunakan 4 buah kentang. Lalu kita tancapkan paku pada salah satu bagian dari ujung kentang. Keempat-empatnya kita tancapkan salah satu paku. Kentang yang ketiga, kentang yang keempat. Nah, semuanya ditancapkan paku. Nah, selanjutnya di bagian sisi ekor kentang yang bagian lainnya, kita tancapkan juga uang koin. Di sini Alden dia menggunakan uang koin warna kuning. Uang koin kedua pada kentang kedua, uang koin ketiga pada kentang ketiga, dan uang koin keempat pada kentang yang keempat. Oke. Selanjutnya, untuk menghubungkan arus listrik dari kentang yang satu ke kentang lainnya, lalu kita gunakan kabel. Telah dipasang ya sama Aldennya. Kabel sama kawatnya udah dipasang. Dengan cara satu di bagian ujung kabel ke uang koin, ujung yang lainnya ke paku. Begitu seterusnya. Berarti sisa di kentang kedua uang koin dilanjutkan ke paku. Yang kentang yang ketiga sisanya adalah uang koin dilanjutkan ke paku. Nah, untuk rangkaian terakhir kabelnya ke uang koin, lalu salah satu lagi ke paku. Untuk mengujinya, kita menggunakan lampu LED untuk menguji adanya arus listrik dari kentang. Sebenarnya anak-anak ustazah bisa menggunakan seng dan tembaga. Nah, di sini Muhammad Alden dia menggunakan uang koin berwarna kuning untuk uji coba pengantar arus listrik. Kita ambil arus LED, kita jepitkan ke bagian salah satu sisinya, bagian kakinya, yang satu lagi bagian kaki yang lain. Nah, nampak kan sama anak ustazah lampunya hidup? Nah, itu membuktikan bahwa adanya aliran listrik dari kentang. Anak ustazah adalah membuat laporan percobaan dari kentang tadi. Percobaan tentang apa? Percobaan energi alternatif. Oke, anak ustazah buatkan nama percobaannya apa, tujuan percobaannya, alat-alat dan bahan yang kita gunakan, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya bagaimana yang telah diuji cobakan tadi. Lalu anak ustazah tarik kesimpulan. Oke, tetap semangat dan selalu perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.